Kita mulai dari Al-Kahfi ayat ke-22 untuk malam ini. Ya, surat Al-Kahfi ayat ke-22 sampai ayat ke-26 insya Allah. Nah, ini kisah Ashabul Kahfi akan berakhir nanti di ayat ke-26. Ya, di ayat ke-26 kisah pertama dari surat Al-Kahfi ini yakni tentang kisah para penghuni gua akan berakhir di ayat ke-26. Setelah itu nanti 2 pekan lagi dari sekarang, insya Allah kita akan membahas tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi terlebih dahulu, gitu ya. Sebelum nanti kita masuk melanjutkan ke ayat ke-27. Ya, jadi nanti ayat ke-27 sampai ayat ke-31 itu adalah kisah tentang seperti intermezzo untuk masuk ke kisah selanjutnya, ya, kisah pemilik 2 kebun. Sekarang kita masuk ke ayat 22 dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Sayaqulun, saya itu nanti gitu ya. Jadi sayaqulun tuh nanti ada orang-orang yang akan berkata salah satu rabi'uhum kalbuhum, bahwa mereka ini Ashabul Kahfi ada 3 orang, rabi'uhum kalbuhum, yang keempat adalah anjingnya, ya. Dan Ibu kalau di sini ada yang rajin sedikit baca Wikipedia, keterangan ini ada gitu loh. Jadi ada kitab atau ada tulisan orang-orang terdahulu yang menyatakan Ashabul Kahfi ini ada 3 orang, yang keempatnya adalah anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Lalu ada juga yang akan mengatakan mereka berlima, yang keenam adalah anjingnya, gitu ya. Jadi nanti ada antara sesama manusia ini ada perbedaan pendapat begitu. Apakah mereka bertiga, yang keempat anjing, atau berlima, yang keenam anjing gitu. Nah, sekali lagi kalau ibu-ibu di sini ada yang buka Wikipedia, ada catatannya, ada perbedaan pendapat seperti ini, ada. Dan Allah mengatakan orang-orang yang mengatakan 3 yang keempat anjing, 5 yang keenam anjing, rojman bil ghaib, adalah rojman, ya, seperti akar kata untuk kata rajam, ya, rajam, ya, ketika ada orang yang berzina, kemudian sudah menikah, lalu mereka berzina, maka diberikan hukuman rajam, ya, dikenakan hukuman rajam. Nah, rajam di sini maksudnya adalah terkaan, lemparan-lemparan bil ghaib, terhadap hal-hal yang ghaib, ya, hal-hal yang ghaib yang terjadi di masa lalu, ya. Jadi hal yang ghaib ini ada hal yang ghaib di masa yang lalu dan hal yang ghaib di masa yang akan datang, ya. Hal yang ghaib di masa lalu itu tidak mutlak bersifat ghaib, karena ada orang-orang yang tahu, ya, dan ada orang yang tidak tahu, misalkan, ya. Kita tahu misalkan untuk saat ini di masa lalu itu kita juga banyak yang ghaib, ya, seperti apa kita lahir itu ghaib untuk kita tidak tahu, ya. Orang tua kita tahu, gitu kan, ya. Jadi itu ghaib buat kita, tapi tidak untuk orang tua kita. Tapi nanti ke depannya, ya, untuk masa depan, maka semuanya akan menjadi ghaib, ya. Orang-orang yang mengklaim bahwa mereka tahu hal-hal yang di masa yang akan datang, maka mereka itu berarti dinyatakan seperti kufur, ya, dinyatakan sebagai kafir, maaf, ya, karena mereka berarti menganggap dirinya sebagai seorang dukun, gitu ya. Tidak boleh. Ya, jadi gaib di sini bisa berarti gaib terhadap masa lalu, terhadap masa depan. Nah, cuman untuk kasus ini adalah gaib terhadap masa lalu. Orang yang mengatakan sesuatu yang gaib di masa lalu tidak bisa serta-merta dikatakan kafir karena dia tidak mutlak gaibnya. Ya, di sini nanti ada orang yang mengatakan 3 yang keempat anjing, yang kelima yang keenam anjing, ini adalah terkaan, tebak-tebakan terhadap hal-hal yang gaib untuk mereka karena mereka tidak tahu, begitu ya. Tapi tidak mutlak gaib.
Allah mengatakan, yang mengatakan 3, yang keempat anjing, yang kelima adalah anjing, adalah terkaan terhadap yang gaib. Lalu Allah melanjutkan, wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Lalu mereka juga berkata, yang ketujuh, mereka bertujuh, Ashabul Kahfi ini bertujuh, wa thaminuhum kalbuhum. Yang kedelapan adalah anjingnya. Di sini Allah tidak mengatakan rajman bil ghaib. Maka pendapat ulama termasuk Ibnu Abbas, ya, salah seorang sahabat sekaligus ahli tafsir di kalangan sahabat, merojihkan pendapat bahwa Ashabul Kahfi ada 7 orang, yang kedelapannya adalah anjingnya. Gitu ya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah, Tuhanku a'lamu, lebih tahu bi'iddatihim, tentang jumlah mereka, ya. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada orang yang mengetahui tentang mereka kecuali sedikit. Gitu ya. Jadi Rasulullah SAW dikatakan Allah lebih tahu, ya. Apa kata Allah? 7. Yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah Allah lebih paham, lebih tahu berapa jumlah mereka, ya, dan Allah tahu mereka, ya, Allah tahu tentang mereka, dan mereka tidak tahu tentang Ashabul Kahfi kecuali sedikit. Ya, katakanlah Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Fala tumari fihim, maka janganlah kamu Muhammad, ya, bertengkar tentang mereka illa mira'an zahiran, kecuali pertengkaran yang zahir saja, wala tastafti fihim, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka minhum ahada, kepada seorang pun di antara mereka. Jadi Rasulullah ini disuruh untuk menanyakan tentang Ashabul Kahfi ini kepada Allah saja, bukan kepada ahli kitab di zaman itu, karena mereka sudah berbeda pendapat, bahkan hanya untuk masalah jumlahnya mereka sudah memiliki perbedaan pendapat. Ya, dan di sini kita juga kita juga harus mempelajari hal lain, bahwa ketika kita berbeda pendapat, maka kita berbeda pendapat usahakan untuk hal yang zahir saja, hal yang sudah nampak di depan kita, ya, hal yang sudah nampak di depan kita. Karena banyak sekali thalabul ilm, penuntut ilmu, termasuk saya juga di masa lalu ketika masih muda, jadi semangat menuntut ilmunya besar, kita menanyakan hal-hal yang belum ada di hadapan kita gitu. Ya, kita ini menanyakan hal-hal yang apa itu belum ada di depan kita. Contoh misalkan ada orang dulu yang suka menanyakan bagaimana cara sholat misalkan ketika dia di luar angkasa misalnya. Ya, dan parahnya lagi kadang-kadang ustadznya juga menjawabnya tidak simpatik begitu. Ya, ketika ditanyakan kepada para ustadz, maka mereka ya agak sedikit mungkin bercanda tapi caranya nggak bagus begitu ya. Jadi ditanyakan, ya bagaimana Ustadz caranya sholat di luar angkasa? Ya, nanti Ustadznya menjawab, nanti kalau antum sudah di luar angkasa, nanti SMS saya caranya. Ya, bercanda. Cuman kalau untuk orang yang serius jadinya agak ilfil gitu kan ya. Walaupun kemudian ini ditanyakan kepada ulama Malaysia, karena Malaysia itu ada orang yang dikirim ke luar angkasa, ya, dijawab bahwa sholatnya menghadap ke arah bumi gitu. Lalu berpatokan kepada waktu ketika dia berangkat. Ya, waktu ketika dia berangkat dari tempat dia berangkat gitu. Ya, cuman ala hal kita jangan menanyakan sesuatu yang kita belum mengalami. Ya, kita belum mengalami. Ya, kita menanyakan sesuatu yang bermanfaat. Ya, kita menanyakan tentang sesuatu yang bermanfaat. Misalkan contoh tentang Ashabul Kahfi ini, kita menanyakan sesuatu yang bermanfaat, hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari kisah Ashabul Kahfi. Karena sekali lagi ada orang-orang yang menanyakan yang tidak penting. Itu kan ngomong pada Al-Quran. Ya, ada orang-orang yang bertanya tentang misalkan apa warna anjingnya Ashabul Kahfi. Ya, sangat tidak penting gitu ya, dan tidak membawa faidah. Tidak membawa faidah apapun. Ada juga orang-orang yang bertanya tentang ya, ada juga orang-orang yang menanyakan tentang apakah Yusuf kemudian Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha. Masya Allah, tidak ada faidahnya untuk kita begitu. Tidak ada faidahnya untuk kita.
Ya, ada juga yang menanyakan tentang mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih penting, mana yang lebih tinggi posisinya antara misalkan orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Ya, pertanyaan yang tidak penting sebenarnya karena kita tidak bisa memilih kan ya. Kita tidak bisa memilih mau jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Ya, kaya dan miskin itu hak prerogatif Allah. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, maka kalau kita ditakdirkan jadi orang kaya ya kita bersyukur. Kalau kita ditakdirkan jadi orang miskin kita harus bersabar gitu. Ya. Jadi terkadang kita menanyakan sesuatu yang tidak nampak, tidak zahir ada di depan kita. Ya, dan ini perintah dari Allah bahwa ketika kita berdebat, ya maka tanyakan sesuatu yang ada di hadapan kita gitu. Yang zahirnya ada di depan kita untuk masalah agama, gitu ya. Dan kemudian di sini Nabi Muhammad ditanyakan jangan menanyakan tentang Ashabul Kahfi kepada orang-orang yang berdebat mengenai hal-hal yang tidak penting atau sepele ini gitu. Jadi ini kita lanjutkan gitu ya. Jadi orang-orang yang memperdebatkan tentang jumlah Ashabul Kahfi ya, itu juga di sini adalah orang-orang yang memperdebatkan sesuatu yang tidak penting karena tidak ada faedahnya begitu. Ya, tidak ada faedahnya. Tetapi di sini para ulama merojihkan pendapat bahwa Ashabul Kahfi jumlahnya ada 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Cara pendalilan ini mirip dengan pendalilan di ayat lain. Ya, pendalilan di ayat lain. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Dan apabila mereka dan apabila fa'alu mereka melakukan fahishatan, perbuatan keji, perbuatan nista. Ini konteksnya adalah para kaum kafir Quraisy yang mengelilingi Ka'bah dengan cara mereka tidak menggunakan pakaian alias telanjang gitu ya. Qalu mereka berkata wajadana 'alaiha, kami mendapati hal tersebut ya, kami mengerjakan hal tersebut. Wajadana 'alaiha, kami mendapati perbuatan tersebut 'alaiha aba'ana, bapak-bapak kami. Jadi mereka menemukan bahwa bapak-bapak mereka melakukan perbuatan keji tersebut. Wallahu amarana biha, dan Allah memerintahkan kami terhadapnya. Ya. Qul, katakanlah innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak menyuruh perbuatan keji tersebut, gitu ya. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Maksudnya apa? Di sini kita tadi mengambil penafsiran bahwa kenapa Ashabul Kahfi ada 7 dan tidak 8, karena Allah tidak membantah untuk kasus yang 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya. Sama di sini. Ketika orang-orang kafir Quraisy ini mengatakan bahwa kami mendapati bapak-bapak kami, aba'ana atau nenek moyang kami, mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya, Allah cuma membantah. Allah cuma membantah bagian bahwa Allah yang menyuruh pekerjaan tersebut. Tetapi Allah tidak membantah bahwa mereka dan bapak-bapak mereka melakukan hal tersebut begitu. Paham ya? Jadi di sini Allah menyetujui ya, membenarkan bahwa memang nenek moyang mereka melakukan hal tersebut. Tetapi Allah tidak menyuruh hal tersebut begitu. Sehingga Allah hanya membantah satu dan tidak membantah yang lain. Ya, ini cara pendalilan yang mirip dengan ayat surat Al-Kahfi ayat ke-22 tadi gitu ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa Ashabul Kahfi jumlahnya ada 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Kenapa? Karena bagian itu Allah tidak mengatakan rajmam bil ghaib atau terkaan terhadap hal yang ghaib. Kita lanjut ayat berikutnya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan janganlah kamu sekali-sekali, wala taqulanna, janganlah kamu sekali-sekali ya, di sini ada nun taukid, nun untuk menguatkan, li syai'in, mengatakan tentang apapun sesuatu, ini sesungguhnya aku fa'ilun akan melakukan tersebut. Di sini pakai isim fa'il ya, bukan ini sa'af'alu, saya akan melakukan, tetapi ini fa'ilun, aku akan berperan sebagai orang pelaku gitu ya. Dzalika ghadan,
ya aku akan melakukan hal tersebut besok pagi. Jangan mengatakan saya akan melakukan itu besok pagi. Konteksnya di sini adalah Rasulullah ketika menjanjikan untuk kepada kaumnya, kepada kaum kafir Quraisy yang bertanya tentang kisah Ashabul Kahfi kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, saya akan menjawab besok pagi tanpa mengucapkan insya Allah. Ya, maka nanti Rasulullah ditegur di ayat ini. Rasulullah ditegur di ayat ini, dan ayat ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Ketika kita menjanjikan sesuatu, maka kita mengatakan insya Allah. Ya, kita mengatakan insya Allah. Ya, Rasulullah ketika mengatakan tersebut tanpa mengucapkan insya Allah. Kenapa? Karena memang kebiasaan Rasulullah, ya, ketika ada pertanyaan besoknya langsung dijawab. Ada pertanyaan besok langsung dijawab. Maka Rasulullah langsung tanpa berpikir panjang gitu ya dalam tanda kutip, tetapi ini karena kebiasaan beliau ya selalu keluar ayat itu berikutnya tentang penjelasan, sehingga Rasulullah mengatakan saya akan mengerjakan besok pagi, menjelaskan tentang Ashabul Kahfi ini besok pagi. Ternyata tidak turun wahyu ya sampai di buku tafsir Ibnu Katsir itu sampai 15 hari ya, sehingga mulailah orang-orang mulai membicarakan tentang ini Rasulullah pendusta segala macam gitu ya. Walaupun ini sebenarnya adalah salah satu bukti kebenaran perkataan Rasul. Bukti kebenaran bahwa memang Rasulullah itu tidak mengucapkan sesuatu ya melainkan berdasarkan wahyu gitu. Ya bisa saja Rasulullah mengarang-arang gitu kan ya. Ya bisa saja Rasulullah mengarang-arang cerita atau mendapatkan rujukan dari mana-mana selain dari Allah. Tetapi memang karena tidak turun wahyu, Rasulullah kemudian ya tidak bisa menjawab. Ya, ini adalah sebagai bukti bahwa Rasulullah memang mendapatkan wahyu dari Allah. Ya, mendapatkan wahyu langsung dari Allah, ya sehingga beliau tidak bisa menjawab begitu. Walaupun menjadi salah satu bahan olok-olokan. Di sini kemudian Allah menegur, jangan mengatakan tentang sesuatu dan jangan sekali-sekali kamu mengatakan tentang sesuatu sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Jangan. Ketika kita menjanjikan sesuatu maka kita mengatakan insya Allah gitu ya. Ayat berikutnya illa ayyasha Allah, kecuali ya dengan mengatakan ya insya Allah ya, atau Allah akan melakukan apa yang dia kendaki ya atas keinginan Allah. Wadkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu, idza nasita, ketika kamu lupa, jika kamu lupa, wa qul asa, dan katakanlah aku berharap, aku berharap ayyahdiyani rabbi, Allah memberikan, Tuhanku memberikan aku petunjuk di aqraba min hadza rasyada, yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ya, jadi di sini ya. Jadi di sini Allah mengatakan kita ketika menjanjikan sesuatu maka kita harus mengucapkan insya Allah. Lalu ingatlah kepada Allah jika kamu lupa, ya jika kita lupa mengucapkan, lalu kita mengatakan mudah-mudahan keluar dulu aku. Ya, saya penjelaskan dulu ya sebentar. Oke. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Qur'an sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu ya. Jadi gini, ketidakmampuan ya Rasulullah dalam menjawab pertanyaan mereka ya itu sebenarnya adalah suatu bukti bahwa memang Rasulullah tidak punya rujukan ya ketika beliau mengeluarkan menjelaskan wahyu terhadap kepada umatnya gitu. Jadi memang yang Rasulullah terima itu adalah mutlak dari Allah. Ya. Rasulullah tidak pernah membaca sebelumnya tentang kitab ya. Rasulullah tidak pernah baca kitab ya, kitab Yahudi, kitab Nasrani. Rasulullah tidak memiliki kemampuan untuk membaca kitab karena Rasulullah adalah seorang yang ummi. Ya, wa ma kunta tatlu min qablihi, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya sesuatu kitab pun, min kitabin, dari kitab-kitab. Ya, sehingga Rasul tidak bisa menjawab gitu. Rasul tidak bisa menjawab ketika ditantang seperti itu dan wahyu tidak turun. Ya, Rasul bisa menjawab setelah wahyu turun. Tapi kalau Rasulullah tidak
Kalau tidak ada wahyu turun, maka Rasul tidak bisa menjawab. Karena Rasul memang tidak punya rujukan gitu. Ya, beda dengan misalkan kalau kita mengeluarkan soal ujian kepada mahasiswa misalnya. Seharusnya mereka bisa menjawab secara umum. Karena apa? Karena mereka memiliki rujukan. Ya, kita memberikan soal, ya soal tersebut kemudian pernah dilatih di buku, maka mahasiswa ini bisa menjawab. Tapi Rasulullah konteksnya tidak seperti itu. Rasulullah bisa menjawab memang karena Rasulullah mendapatkan wahyu. Ya, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, ya. Sehingga kalau tidak ada wahyu turun, Rasul tidak bisa menjawab. Ya, itu adalah bukti dari kerasulan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala takhutuhu, ya, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab, ya, wala, dan tidak pernah takhutuhu, ini kayak khop itu kayak tulisan Arab ya, khop Arab. Wala takhutuhu, dan kamu tidak pernah menulis ini kitab, ya, tidak pernah Rasul menulis kitab biyaminik, dengan tangan kanan. Ini jangan kemudian dipahami bahwa Rasul pernah menulis dengan tangan kiri, enggak gitu ya. Ini adalah salah satu pendalilan bahwa ada ulama yang berpendapat menulis itu harus dengan tangan kanan dengan ayat ini. Ya, tapi wallahu alam, kalau saya juga apakah memang mutlak dilarang dengan tangan kiri, karena kalau untuk makan tidak boleh. Kalau untuk makan tidak boleh. Ya, makan itu harus dengan tangan kanan. Itu memang ada aturannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau pakai dengan tangan kiri, makan dari setan, tidak boleh. Ya, dulu ada hadisnya bahwa makan dengan tangan kirinya jadi lumpuh. Ya, ayat ini ada ulama yang berpendapat bahwa kalau menulis ya kitab Al-Quran gitu ya, karena orang dulu tidak punya mesin fotokopi gitu ya seperti sekarang atau printer, kalau menulis itu harus dengan tangan kanan. Dengan ayat ini, dalilnya ayat ini. Ya, kita kalau menulis kitab itu dengan tangan kanan. Tapi ini maksudnya adalah Rasulullah tidak pernah membaca dan menulis. Membaca tidak pernah, apalagi menulis. Begitu ya. Idzal lartabul mubtilun. Kalau kamu bisa baca menulis, mereka akan meragukan kamu, ya, akan mengingkari kamu, ya. Oke, jadi ketidakmampuan Rasulullah langsung menjawab itu adalah sebagai bukti bahwa memang beliau adalah seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah. Kita lanjut ya. Apa pentingnya kita mengucapkan insya Allah? Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ini dari Abu Hurairah, qala Sulaiman bin Dawud. Ya, berkata Sulaiman anaknya Daud, ya, Sulaiman dan ibnu Daud alaihi wassalam, la atufanna lailata bi imam bimi'atin mar'atin talidu kullu mar'atin ghulaman yuqatilu fi sabilillahi. Ya, sungguh aku akan berkeliling menggilir 100 istriku, bimi'atin ra'atin. Jadi Sulaiman itu bersumpah bahwa dia akan menggilir, ya, la'atufanna, menggilir itu berkeliling maksudnya ya, seperti tawaf ya, akar katanya sama dengan tawaf, berkeliling ya pada malam ini, menggilir maksudnya 100 istriku. Ya, jangan tanya ini kita imani saja gitu ya, jangan tanya kemudian ini waktunya bagaimana, berapa lama, kita imani saja ini karena hadis riwayat Bukhari Muslim. Talidu kullu mra'atin ghulaman yuqatilu fi sabilillah, sehingga setiap wanita akan melahirkan anak yang akan berjihad di jalan Allah. Faqala lahul malaku, kemudian satu orang malaikat berkata, qul, katakanlah insya Allah. Falam yaqul wa nasiya fa atafa bihinna wa lam talid minhunna illa mra'atun nisfa insanin. Ya, kemudian satu malaikat mengucapkan kepada beliau, ucapkan insya Allah. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan dan lupa. Kemudian beliau berkeliling pada istri-istrinya. Hasil selanjutnya tidak ada yang melahirkan anak kecuali satu orang wanita yang melahirkan setengah manusia. Gitu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau qala insyaallahu lam yahnath wa kana arja li hajatihi." Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, niscaya beliau tidak melanggar sumpahnya dan lebih diharapkan hajatnya terpenuhi, gitu ya. Jadi di sini karena
Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah, ya beliau menjanjikan sesuatu tetapi tidak mengucapkan insya Allah, maka ya tidak terjadilah apa yang diharapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, gitu ya. Jadi di sini kita pentingnya ketika kita menjanjikan sesuatu, kita harus sadar bahwa kita ini manusia. Kita ini manusia, ya. Walaupun kita sangat ingin melakukan, ya karena keterbatasan kita sebagai seorang manusia, terkadang kita tidak bisa melakukan hal tersebut, maka kita selalu biasakan untuk mengucapkan insya Allah. Ya, tapi jangan pula setelah mengucapkan insya Allah itu kita memang niatnya untuk tidak melakukan. Ada orang-orang yang seperti itu. Mengucapkan insya Allah dalam hatinya memang sudah ada niat untuk tidak melakukan. Tidak boleh begitu, ya. Ketika kita mengucapkan insya Allah, maka kita memang berniat melakukan apa yang kita janjikan, tapi apakah itu berhasil terlaksana atau tidak, itu semuanya masih berada dalam takdir daripada Allah Azza wa Jalla, gitu ya. Jadi manfaatnya adalah Allah akan memudahkan urusannya ketika dia menyerahkan urusan kepadanya. Ya, ketika kita menyerahkan urusan pada Allah, mengucapkan insya Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Kalau kita gagal, maka kita tidak tergolong mengingkari janji. Lanjut surat Al-Kahfi ayat 25. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Ya. Di sini Allah tidak langsung mengucapkan mereka tidur dalam gua 309 tahun. Ya, tetapi dikatakan mereka tidur salah sami'atin 300 tahun, 300 salah sami'atin sinina, mereka tidur 300 tahun, wazdadu, dan kami tambahkan tis'an, 9 tahun lagi. Ya, Allah tidak langsung mengucapkan 309 tahun, tapi memang dari bahasanya 300 plus 9. Kalau Syekh Utsaimin ini di sini beliau hanya menjelaskan bahwa memang ini apa yang dimaui Allah supaya terjadi kesempurnaan dari sisi bahasa, gitu. Tetapi ada ulama lain, ya, contohnya misalkan Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa 300 tahun di sini adalah 300 tahun hitungan matahari, ya, Masehi, ditambah 9 berarti 309 tahun adalah hitungan tahun berdasarkan Hijriah atau bulan, perputaran bulan, gitu ya. Karena kita tahu bahwa antara tahun Masehi dan Hijriah itu ada sekitar perbedaan sekitar 11 hari atau 12 hari ketika tahun Kabisat, gitu ya. Sehingga kira-kira kalau 300 tahun Masehi nanti secara Hijriah akan menjadi 309 tahun. Ya, maka di sini ada beberapa ulama yang berdalil dengan ayat ini bahwa Ashabul Kahfi terjadi setelah Nabi Isa, setelah periode Nabi Isa. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal penanggalan Masehi. Ya, sudah mengenal penanggalan Masehi. Gitu ya, dari ayat ini. Walabithu fi kahfihim salata mi'atin sinina wazdadu tis'a. Ya. Walaupun di zaman Nabi Muhammad itu sebenarnya penanggalan Masehi juga sudah ada. Tetapi di sini seolah-olah Allah mengatakan bahwa ini 300 tahun secara Masehi dan 309 tahun secara Hijriah. Seolah-olah mengatakan bahwa mereka ini adalah bagian dari kaumnya Nabi Isa, begitu. Karena penanggalan Masehinya sudah ditetapkan. Ya, jadi di sini Allah mengatakan seperti itu. Jadi mereka di dalam gua 309 tahun. Ya, dan kadang-kadang saya agak sedikit cocok logi ya. Kalau misalkan ibu-ibu di sini ada yang melihat Wikipedia sekali lagi, itu 300 abad pertama kaum Nasrani itu ditekan oleh Romawi, oleh kerajaan Romawi. Mereka ditekan habis. Ya, baru kemudian mereka agak sedikit naik, agak sedikit enak posisinya itu pada tahun sekitar 325-an. Ya, itu zaman ketika ada Konstantinus kalau tidak salah, kaisar Romawinya Konstantin, ketika dia adalah kaisar pertama yang kemudian masuk ke agama Kristen. Itu setelah 300 tahun. Setelah 300 tahun ditekan, kemudian menjadi kemudian menjadi Kristen. Ya. Jadi kalau waktu itu Romawi itu agamanya itu masih kadang-kadang nggak jelas. Ya, mereka adalah kaum yang penyembah berhala, agama pagan, dan dewa-dewanya itu macam-macam gitu loh. Dewanya macam-macam, buatan mereka sendiri, ada dewa Zeus segala macam.
macam-macam, dewa Jupiter, Mars, segala macam. Mereka punya dewa yang berbeda-beda. Kemudian tumbuhlah agama Kristen. Ya, ketika agama Kristen ini, itu agama Kristen juga luar biasa ditekan di awal-awal. Ya, kita kalau melihat bagaimana kaum-kaum terdahulu, bagaimana mereka mendapatkan penyiksaan, itu luar biasa. Itu luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad pun menggambarkan penyiksaan yang dihadapi oleh orang-orang terdahulu sebelum para sahabat. Ya, ada yang disisir dengan sisir dari besi sehingga kemudian terkelupas ininya. Apa namanya? Terkelupas kulit kepalanya begitu. Ya, kenapa mereka bisa sekejam itu? Karena pada zaman sebelum itu yang mereka tentang adalah negara gitu. Negara yang mempunyai sistem. Ya, salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad itu turun di negeri Arab yang tidak punya pemerintahan, ya, mereka akhirnya pecah, tidak punya suatu sistem untuk menekan munculnya agama baru gitu. Beda dengan kaum orang-orang Kristen, sehingga mereka lama sekali bisa diterima oleh bangsa Romawi. Itu pun setelah diterima, itu ada penyesuaian dengan agama Romawi sebelumnya begitu. Ya, beda dengan Islam. Islam itu kemudian muncul sampai Islam kemudian Nabi Muhammad wafat, itu Islam berjaya dalam bentuk yang murni gitu. Ya, salah satu hikmahnya kenapa tidak ada kerajaan atau pihak penguasa yang menekan dengan sistem yang terkontrol begitu. Ya, itu adalah salah satu hikmah kenapa Islam turun di tanah Arab. Ya, banyak sekali orang-orang yang kemudian mempertanyakan kenapa Islam itu turun di Arab. Emang apa istilahnya? Apa istimewanya Islam ini turun di tanah Arab? Ya, kita bisa menjawab secara logika, tapi salah satunya adalah negara Arab pada saat itu ya tidak memiliki suatu kekuasaan yang terpusat. Mereka ketika menekan agama Islam, mereka tidak bersatu sama mereka. Beda dengan Romawi, mereka punya sistem terpusat yang ketika menekan agama Kristen, mereka bisa melakukan penyiksaan secara efektif begitu. Ya, yang penyiksaan mereka itu luar biasa, sangat ini sekali, sangat kejam sekali. Ya, kalau kita baca, ya ada juga tentang lembu yang dibakar dalamnya. Kalau ibu pernah melihat, ya, jadi ini lembu yang dari tembaga, kalau saya tidak salah, orangnya dimasukkan ke dalam, kemudian lembu yang dari tembaga tersebut dibakar, sehingga orang yang dalam itu harus teriak-teriak kepanasan, seolah seperti lembu yang sedang mengaum gitu, ya sedang mengeluarkan suara begitu, mirip suara lembu yang sedang berteriak begitu. Ya, jadi itu adalah hikmah kenapa Islam bisa turun di tanah Arab dan berkembang begitu. Ya, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an, ya, Allah dialah yang menjadikan asy-syams, matahari, dhiya'an, mengeluarkan sinar. Dia itu cahaya yang kuat gitu ya. Cahaya yang kuat. Wal qamara nuran, dan bulan yang bercahaya. Ya, di sini kita harus bedakan dia cahaya kuat yang memancar, wal qamara nuran, dan bulan yang bercahaya. Ini Masya Allah bagusnya bahasa Arab gitu ya. Kita membedakan antara cahaya yang keluar dari matahari, sinar matahari, dan cahaya yang keluar dari bulan. Wal qamara nuran, cahaya dari bulan itu cahaya yang sejuk, yang tidak menyakitkan. Beda dengan cahaya yang dari matahari, dia itu kekuatan yang memancar begitu. Ya. Wa qaddarahu, dan beliau menetapkan, Allah menetapkan, manazila li ta'lamu adadas sinin. Manzilah tempat-tempat bagi perjalanan, tempat-tempat perjalanan li ta'lamu, supaya kamu adadas sinin, bisa mengetahui perhitungan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu. Ya, jadi matahari dan bulan, ya, dari pergerakan mereka kita bisa menetapkan bilangan tahun dan perhitungan waktu gitu. Ya, di sini nanti menyimpulkan bahwa ada yang 300 tahun dan 9 tahun, jadi 309 tahun. Berdasarkan apa kita menetapkan itu? Berdasarkan pergerakan matahari dan bulan. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, dengan kebenaran. Ya, yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Yang terakhir ya, qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah,
Saya baca dulu ya. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardi absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pun pelindung bagi mereka selain daripadanya, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan, gitu ya. Jadi Allah yang tahu ya berapa lama mereka tinggal di gua. Tapi Allah sudah mengatakan 309 tahun, gitu ya. Dan kita wajib mengimani karena Allah yang lebih mengetahui. Ya, Allah yang memiliki semua yang tersembunyi di langit dan di bumi, gitu ya. Lahu ghaibus samawati wal ard. Kepadanya lah ghaibus samawati, apa-apa yang tersembunyi di langit, as-samawat wal ard, dan yang di bumi. Ilmu tentang Ashabul Kahfi tadi yang tersembunyi lalu Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Absir bihi wa asmi', ya. Alangkah terang penglihatannya, wa asmi', dan alangkah tajam pendengarannya, ya. Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar, gitu ya maksudnya. Malahum min dunihi min waliyyi wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Malahum, ya, dan tidak ada seorang pun min dunihi selain Allah, min waliyyin, yang bisa menjadi pelindung, wa la yusyriku fi hukmihi ahada, ya, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan, gitu ya. Oke. Ini juga penekanan ya tentang sifat maha taunya Allah atas segala sesuatu. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa hum la yahtadun. Ini konteksnya adalah burung hudhud ketika pergi ke negeri Saba, ya. Maksudnya burung hudhud, wajadtuha, aku menemukan dia, ya. Dia itu adalah ratu Saba, gitu ya. Wa qaumaha, dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi, ya, menyembah matahari, sujud kepada matahari. Min dunillahi, yakni selain Allah. Wa zayyana lahumus syaitan, dan syaitan telah menghiasi mereka, a'malahum, amal-amal mereka. Fasaddahum 'anis sabili, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, fahum la yahtadun, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk, ya. Lalu Sulaiman diperintahkan untuk berdakwah kepada mereka. Ala yasjudu lillahi alladzi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard, ya, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit, ya, dan di bumi, wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu iklankan. Tu'linun itu yang kamu perlihatkan, gitu ya. Jadi Allah yang tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita terangkan, yang kita keluarkan, gitu. Ya. Maka di sini adalah penekanan dari Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, Allah yang mengetahui tentang segala-galanya. Yang tersembunyi di langit dan di bumi Allah sudah tahu. Allah Maha melihat apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah tahu apa suara-suara yang ada yang di dalam hati kita, dan apa yang dikeluarkan dari hati kita, gitu ya. Dan Allah yang kemudian mengambil keputusan tanpa ada sekutu pun yang ikut-ikutan dalam mempengaruhi Allah untuk menetapkan keputusan, gitu ya. Lagi, Allahu waliyun. Allah adalah wali, waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung, ya, bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, nur, ya, menuju cahaya, ya. Di sini cahayanya adalah Allah yang memberikan cahaya sebagai petunjuk, gitu ya. Kalau dia itu adalah cahaya yang dikeluarkan sendiri, yang memancar, ya, dari sifatnya. Kayak misalkan ad-diya'us syams, sinar matahari, begitu. Itu sinar yang menyorot kuat. Walladzina kafaru, dan untuk orang-orang kafir,
Auliya'uhum, pelindung-pelindung mereka, at-taghut, ya, setan maksudnya. Yukhrijunahum, yang mengeluarkan mereka, ya. Yukhrijunahum, ya, kita coba perhatikan di sini. Ini indahnya Al-Qur'an. Yukhrijunahum. Taghut di sini ada banyak. Ya, taghut di sini ada banyak. Perhatikan dengan ayat sebelumnya. Ya, ini Ibu harus paham bahasa Arab, tapi ini kalau kita paham akan sangat indah sekali. Allah waliyun, Allah sendiri wali, pelindung. Allah adalah satu orang pelindung. Alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka minal dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Lalu ini adalah, berarti ini yang bagian pertama, Allah adalah pelindung bagi orang-orang beriman. Allah hanya satu. Tapi di potongan ayat berikutnya, walladzina kafaru, dan bagi orang-orang kafir, aulia. Nah, di sini Allah menggunakan bentuk jamak dari wali, aulia, pelindung-pelindung. Bagi orang kafir tuh pelindung-pelindung, auliya'uhum at-taghut, ya. Yaitu orang-orang yang dijadikan sesembahan selain Allah. Itu ada banyak, ya, adalah syaitan. Ya, yukhrijunahum, mereka, ya, setan-setan ini mengeluarkan, yukhrijun menggunakan kata jamak, ya, kalau di sini yang pertama adalah yukhriju, Allah sendiri yang mengeluarkan. Di sini yukhrijunahum, para setan ini mengeluarkan mereka, orang-orang kafir, minan nuri, dari cahaya, ila dhulumat, menuju kegelapan. Paham ya? Di sini bagaimana kita membandingkan ayat, luar biasa balaghahnya, bahasanya. Allah sendiri mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Setan-setan ini mengeluarkan orang-orang kafir ini dari cahaya menuju kegelapan. Ya, jadi kesesatan ada banyak, petunjuk hanya satu dari Allah. Gitu. Ulaika ashabun nar, ya, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya, di sini juga ayat selanjutnya yang kita sudah belajar dari surat Yusuf. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuatnya. Ma anzalallahu biha min sultan, dan tidaklah Allah menurunkan mereka, ya. Dan Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama tersebut. Inil hukmu illa lillah, ya, perhatikan di sini inil hukmu, ya, keputusan itu adalah kepunyaan Allah, ya, jadi Allah yang memutuskan segala sesuatu. Amara alla ta'budu illa iyyah, dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Dzalika dinul qayyim, sesungguhnya itu adalah agama yang lurus. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi sebagian besar manusia, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Gitu ya. Ini adalah penekanan juga dari surat Al-Kahfi ayat ke-26, ya, bahwa Allah yang memutuskan tentang segala sesuatunya, gitu ya. Oke. Saya stop share dan saya selesaikan dulu recordingnya, ya.